literal. Literal itu adalah data. Ya, jadi kita sudah mengenal literal string tadi ya. Hello world, hello dan sebagainya itu yang saya akan petik. Kalau bilangan ya seperti ini. Angka ya, angka atau bilangan. Nah, kalau cuma C sini variabel ini. Jadi 1 2 3 adalah literal ya. Tapi C bukan literal. Jadi literal itu adalah data. Kalau string ya harus pakai tanda petik. Jadi C ini bukan data, C akan dianggap sebagai variabel karena tidak pakai tanda petik. Kalau 1 2 3 ini dianggap bilangan. Kalau nggak ada tanda petiknya dia bilangan. Jadi dia literal juga. Kalau dikasih tanda petik dia jadi string. Ya, jadi kalau bilangan kita kayak gini bisa pakai tanda petik atau bisa tidak. Tergantung kita pengennya apa. Dia jadi bilangan atau jadi string. Dia jadi angka atau jadi string. Ya, itu literal ya. Jadi maksudnya literal adalah data ya, datanya sendiri. Ya, jadi kita sudah pelajari dua macam literal ya, ada string yang tadi hello world tadi ya di tanda petik, ada integer, bilangan integer. Nah, ini ya kan ini ada dua nih. Ini kalau dicetak hasilnya sama ya, dua. Nggak ada bedanya ya. Tapi nanti akan pengaruh di pengolahan. Ada bedanya antara string dan integer. Tapi kalau di Python ini sama sih. Misalnya di sini print 2 tambah 2. Nah, ini reportnya Python artinya apa? Oh, dia harus integer. In and integer ya. Jadi kalau sama-sama stringnya bisa ditambah nggak ya? Sama-sama string. Nah, jadinya 22 ya. Jadi kalau kalau yang bawah 2 tambah 2, kalau yang atas tambah 2. Nah, ini baru kelihatan bedanya ya. Jadi kalau yang atas hasilnya 22, kalau yang bawah hasilnya adalah 4. Oh, bisa di-clear gitu ya. Ya, jadi kalau yang atas akan menghasilkan 22, kalau yang bawah menghasilkan 4. Itu bedanya antara string dan integer. String jadi kalau plus itu berarti menyambungkan string pertama dan string kedua. Kalau integer, operator plusnya itu berarti menjumlahkan. Ya, ini bilangan integer. Ya, bilangan integer itu bilangan bulat. Nah, bilangan ada dua ya. Ada bilangan bulat, ada floating point atau float gitu ya. Floating point itu berarti bilangan yang ada bagian pecahannya. Ya, dia mempunyai pecahan. Tapi kalau integer bilangan bulat tidak punya pecahan. Ya, ini saya kira Anda sudah paham ya di pelajari kalau Anda sudah belajar Java ya ada di situ. Nah, bilangan integer ada yang oktal, ada yang heksadesimal. Selain desimal, ya selain desimal ada oktal dan ada heksadesimal. Bedanya apa? Kalau oktal itu angka yang digunakan mulai dari 0 sampai 7 saja. Ini oktal. Nah, kalau kita ingin membuat literal oktal itu caranya seperti ini. Ini adalah 0O, ya. 0O, 0O. 0O. Maka dia akan dianggap sebagai oktal. Lagi heksadesimal. Kalau heksadesimal 0x. Jadi misalnya saya ingin ngeprint, misalnya di sini ini ya 0O 123. Oh, saya print 123 biar kelihatan bedanya. Print 0O 123 print 0x123. Nah, kita print ya kalau yang 123 ya 123 soal ini. Oh.
Ya, yang 123 ya, unsur 123 ya. 0O123 itu 83 kalau di desimal. Jadi ini adalah oktal ya. 123 oktal itu sama dengan 83 desimal. Kalau 123 heksa sama dengan 291 desimal. Nah, ini bedanya antara desimal, ya desimal, terus kalau ada 0O-nya berarti itu adalah oktal, kalau ada 0X-nya itu adalah heksadesimal. Nah, ini kalau 0x gitu mungkin nanti sering dipakai dalam pemrograman tertentu, terutama yang terkait dengan sistem ya. Sering nanti pakai 0x heksadesimal. Float ya, bilangan ini ya apa yang mengandung pecahan. Bilangan yang mengandung pecahan. Kita pemisahnya titik ya. Pemisahnya titik. Kalau di Indonesia kan pemisahnya koma. Ya. Kalau di Inggris sana pemisahnya adalah titik. 0,4 ini contohnya. Nah, kalau depannya O bisa dihilangkan, cuma titik 4 gitu aja. Atau belakangnya O bisa dihilangkan 4 titik, itu berarti maksudnya 4.0. Nah, kalau kita tulis 4 aja itu berarti integer. Kalau ada titiknya itu berarti bilangan float ya, float ya, mengandung pecahan float itu. Nah, kita bisa tuliskan itu pakai ini ya, pakai scientific. Nah, itu. Misalnya ini ya, 3 ini nolnya ada banyak ini ya, itu bisa kita tulis 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kali 10 pangkat sekian itu bisa kita tuliskan dalam simbol E. Jadi 3E8 itu maksudnya 3 kali 10 pangkat 8. Jadi untuk meringkas kita tulis 3E8. Nah, jadi kita mengenal ya, kalau E-nya itu E besar itu artinya eksponen. Nah, atau E kecil juga boleh deh. Jadi E3 E kecil 8. Itu artinya eksponen. Artinya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, eksponen itu nilai setelah E. Jadi 8 ini adalah eksponen, base itu adalah sebelumnya. Jadi 3 adalah base. Basisnya 3, eksponennya 8. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, jadi bilangan float itu bisa kita lakukan seperti ini. Ada E, itu berarti 6, sekian ya, kali 10 pangkat minus 34. Maksudnya seperti itu. Kita bisa, ini ya, scientific seperti ini. Jadi kalau kita print nolnya banyak sekali, nanti diringkas jadi 1 E minus 22. Artinya 1 kali 10 pangkat minus 22. Di nolnya ada, ini dari sini ada 22. Ya, string tadi sudah kita pelajari ya, dari kita lewati aja. Ini juga string. Ini cek. Try to print a string containing the following message. Ini how do it. Nah, ini tinggal print aja. Print. Ya, pokoknya kita taruh di dalam tanda petik. Nah, dia akan mencetak sesuai. Ya, string bisa kosong ya. Kalau tanda petik ya. Atau petiknya bisa quote-nya bisa satu quote atau double quote. Ya. Jadi ini bisa saya ganti satu, petiknya satu aja boleh. Sorry kok double. Oh, ini ada ininya ya. Ini kalau saya kasih tanda petik. Nah, jadi kalau di dalam string ada tanda petiknya, kita bisa gunakan petik tunggal ya, sebagai pemisahnya. Atau bisa pakai backslash.
Nah, ini pilihan aja. Di string. Boolean itu nilai true false. Nah, true false itu sebetulnya berasal dari bilangan bulat juga ya, 1 0 itu 1. False itu 0. Ya, true false. Kita bisa bandingkan apakah true lebih besar dari false, apakah true lebih kecil dari false. Ya, coba kita bandingkan. Nah, ini seperti ini. Saya penasaran dengan tadi, apakah true lebih besar dari false? Apakah true lebih kecil dari false? Kita jalankan. True ya. Jadi true tadi sebenarnya 1 ya, false itu 0. Maka 1 lebih besar dari 0, benar. Tapi 1 lebih kecil dari 0 salah. Nah, ini kalau yang ini bisa dipelajari sendiri. Ada tanda petik. Nah, tadi bisa pakai backslash tadi. Nah, ini ya ringkasan tadi ya. Ada literal itu data ya, ada bilangan itu literal, ada sistem biner ya, ada integer, ada floating point, ada boolean values. Nah, tipe literal ini string, ya ini dua-duanya string ya. Kita cek ya, dua-duanya adalah string. Tipe literal ini yang pertama string, kemudian float, integer, boolean. Nah, string, kedua numerical literal, float ya, numerical literal integer, dan float adalah boolean. What is decimal value following binary number? Ini 1 tambah 2, 3, 3 tambah 8 ini ya. Ya, 3 tambah 8, 11. Oke, 11. Terus summary-nya, kemudian berikutnya operator. Ya, nanti kita sudah pelajari ya, bilangan ada operator jumlah add ya. Ini operator tadi ini ada plus, minus, kali, bagi, ada garis miring 2 kali itu pembagian integer. Persen itu sisa bagi, kalau bintang-bintang itu berarti pangkat. Ya, coba ya print. Ya kalau plus minus kali bagi nggak usah di gitu ya. Coba misalnya 7 bagi 2 nih. Terus print kalau pembagian integer ya 7 bagi 2 ya apa? Slash 2. Print 7% 2. Which kurung buka kurung tutup ya tinggal. Dan terakhir print tanda pangkat ya. Bintang 2 kali itu tanda pangkat. Jadi pertama 7 bagi 2 tapi menghasilkan float. Ya, coba kita jalankan langsung aja. Ya, 7 bagi 2, 3,5. Ya. Tapi kalau pakai garis miringnya 2 kali, ini berarti pembagian integer ya. Jadi cuma diambil bilangan bulatnya saja, maka 3. Karena cuma diambil bilangan bulatnya saja, 3. Terus kalau persen itu sisanya. Jadi tadi 7 dibagi 2, integer 3 tadi ya. 3 kali 2 kan masih 6, berarti sisanya adalah 1. Ya, sisanya 1. Karena 3 kalau kali 2 masih 6, berarti sisanya masih 1. Kalau 7 bintang-bintang 2 itu 7 pangkat 2, 49. Nah, ya ini ya kalau yang plus minus kali bagi kan sudah paham ya, nggak perlu dicontohkan. Ya ini bintang 2 kali itu pangkat tadi ya. Ya, kita jalankan hasilnya. Ya. Jadi kalau bintang 2 kali 2 pangkat 3 8. Tapi 8-nya bulat. Tapi kalau ada salah satu bilangan ada titiknya, dia akan menghasilkan float. Ya.
Jadi kalau dua-duanya integer, hasilnya integer. Tapi kalau salah satu ada float, output hasilnya adalah float juga. Ini ya perlu hati-hati di sini karena kadang-kadang kita butuhnya itu integer atau float, ya tipe hasilnya. Kadang kita butuh float, ya harus hati-hati di sini. Perkalian, ini pembagian saya kira tidak perlu dijelaskan lagi ya. Saya kira ya ini cuma ini tadi ya, antara integer dan float tadi ya bedanya. Sama kayak tadi ya, tadi kalau integer ya dia akan menghasilkan integer. Jadi saya kasih 1, 0 terus pembagian ya. Baik, langsung lah. Kalau di perkalian ya dua-duanya integer hasilnya integer. Tapi kalau salah satu float hasilnya adalah float. Tapi kalau di pembagian pasti hasilnya adalah float. Ya, hasilnya pasti adalah float kalau di pembagian. Nah, ini pembagian bulat tadi ya. Ini ya kalau dua-duanya integer hasilnya integer. Tapi kalau salah satu float hasilnya adalah float walaupun ini 0 ya. Ini kalau saya pembaginya adalah 4. Ya. Jadi kalau dua-duanya integer hasilnya integer. Ya, dua-duanya integer hasilnya integer. Salah satu float hasilnya adalah float juga. Walaupun sebenarnya ini bagian pecahannya adalah 0. Ya, kalau bukan pembagian integer kan mestinya 1, sekian ya, 1,5 nih ya hasilnya. Tapi kalau ini float tetapi bagian pecahannya tetap 0. Modulo tadi ya, apa sisa bagi. Ya, tadi sudah saya berikan contohnya. Nah, ini penjumlahan, ini bisa dipelajari sendiri. Penjumlahan, kemudian urutan operator. Nah, ini urutan operator penting. Ya, ini jadi ada ini ya, perkalian itu lebih tinggi daripada penjumlahan. Kemudian, nah ini kalau print, kalau modulo itu dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan. Jadi operator left side binding. Nah, jadi ada yang dari kiri ke kanan, ada juga yang dari kanan ke kiri. Nah, kalau pangkat itu dari kanan ke kiri. Coba kita jalankan. Jadi ini kalau dijalankan kiri ke kanan hasilnya 64. Tapi kalau dijalankan kanan ke kiri hasilnya adalah 256. Nah, mana yang benar? Apakah 256 atau 64? Jawabannya di sini adalah 256. Jadi jalankannya adalah dari kanan ke kiri ya. Jadi kanan ke kiri itu maksudnya ini 2 pangkat 3 jalankan dulu. Jadi ini jalankan dulu. 2 pangkat 3 ketemunya 8. Kemudian baru 2 pangkat 8. Hasilnya adalah 256. Jadi ya ini jalankan dulu baru ini. Ini kanan ke kiri. Kalau modulo tadi kiri ke kanan. Kalau yang lainnya umumnya adalah kiri ke kanan. Penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian itu umumnya dari kiri ke kanan. Khusus hanya ini ya, pangkat ini saja yang dari kanan ke kiri. Ini berarti prioritas ini mestinya sudah dipelajari ya. Yang paling tinggi adalah pangkat, kemudian ini tanda positif negatif ya, tanda positif negatif, terus kemudian operator perkalian, pembagian, integer, bagian integer dan modulo,
kemudian yang paling bawah adalah plus minus. Jadi yang paling terakhir adalah plus minus. Ya, ingat ya, beda dengan yang ini ya. Ini adalah ini ya, tanda simbol positif negatif ya. Kalau ini adalah operator. Nah, cara membedakannya gimana? Cara membedakannya kan kalau simbol itu simbol positif negatif biasanya berada di depan bilangan tanpa spasi ya, tidak ada pemisah spasinya. Nah, ini bisa dicoba sendiri, ini kira-kira hasilnya apa, terus dicek. Ya. Nah, ini latihan bisa dicoba-coba sendiri. Nah, ini saya jadi ingat ya, dulu pernah ada saya nonton entah di YouTube atau di TikTok gitu ya. Ada yang di warung itu ada yang beli makan soto atau apa, sotonya 2, es tehnya 2. Nah, terus yang punya warung tuh ngitungnya pakai kalkulator, tapi dia ngitungnya itu soto ditambah harga soto sekian ditambah harga es teh sekian, terus kalikan 2 gitu. Nah, kalau seperti itu yang kalikan 2 kan cuma es tehnya saja. Ya, akhirnya hasilnya keliru. Ya, akhirnya hasilnya adalah keliru. Nah, itu bukan kesalahan kalkulatornya ya, tapi kesalahan orangnya. Dia nggak pakai kalkulator, dia pakainya ini ya, HP. Pakai kalkulator yang ada di HP. Ya, kalkulator yang ada di HP itu defaultnya ya dia ngikuti ini ya, prioritas ini, prioritas operasi ini. Ya, sehingga harga soto ditambah harga es teh kali 2, maka yang dikali 2 cuma es tehnya aja, padahal tadi belinya soto dan es teh kali 2 gitu. Jadi bukan kesalahan programnya, aplikasinya, tetapi kesalahan cara ngitungnya. Ya, dia kira variabel. Variabel itu untuk menyimpan nilai, untuk menyimpan sesuatu ya. Nah, variabel itu punya nama dan punya nilainya, isi dari variabel tersebut. Jadi punya nama dan punya isinya. Nah, cara pemberian nama ya sama kayak yang variabel yang lain ya. Jadi ini mana pemberian nama yang benar, mana yang salah. Ya, kalau yang ini adalah nama yang benar tapi agak susah dibaca itu ya. Ada yang salah ini diawali angka itu salah. Terus kemudian ada spasinya ini juga salah. Kalau keyword itu adalah daftar kata yang sudah punya fungsi sendiri sehingga tidak bisa digunakan sebagai nama variabel. Nah, ini adalah daftar keywordnya ini. Ada di sini. Ya, dia sudah punya arti sendiri ya, jadi tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Ini membuat variabel ya langsung aja ya. Kalau di Python kita nggak perlu deklarasikan tipenya apa gitu ya, langsung kita gunakan. Langsung di file sini, file gitu. Ini contoh penggunaan, ini bisa dicoba sendiri-sendiri, saya kira. Jadi tidak perlu dideklarasikan tipenya apa, langsung bisa kita gunakan dan tipe datanya bisa diubah-ubah. Jadi kalau tadinya tipe integer dan kita ubah lagi ke tipe yang lain itu bisa. Nanti coba kalau ada lab kita coba ya. Nah ini kalau ini bilangan aja ya. Jadi, kalau kita jalankan dia menghasilkan nilai C ya, C-nya 5. Nah, tadinya C-nya itu kan float ya. Kita ubah C-nya jadi string itu bisa. Misalnya jadi A, B, C gitu ya. Terus print C. Atau kita copy aja yang ini. Ya, ini saya bersihkan dulu, saya jalankan lagi. Ya, ini bisa ya. Jadi pertama C sampai ke 5.0, kemudian C sampai dengan ABC. Nah, ini kalau di Python bisa seperti ini ya. Jadi karena kita tidak mendeklarasikan tipe variabelnya apa, tipe variabelnya itu bisa diubah-ubah. Yang tadinya float bisa diubah jadi
string, jadi ada di sini ya. Kalau pakai Java kan nggak bisa, karena kita harus deklarasi sejak awal. Kalau tipenya string ya string, kalau tipenya float ya float terus, ya tidak bisa diubah-ubah. Ini kita diminta untuk membuat variabel ya, ini bisa disebut sendiri ya. Cuma buat variabel aja. Operator berikutnya ini sama dengan operator sama dengan. Operator sama dengan itu adalah untuk menyimpan nilai ya. Jadi misalnya X sama dengan X kali 2 itu maksudnya adalah nilai dari hasil sebelah kanan sama dengan disimpan ke sebelah kiri sama dengan. Ya, jadi sama dengan itu untuk menyimpan nilai. Nah, menyimpan nilai yang di sebelah kanan sama dengan akan disimpan ke sebelah kiri sama dengan. Nah, maksudnya seperti itu. Ya. Ya, ini bisa dipelajari sendiri ini. Melakukan perhitungan ya. Kilometer 1 mile mendekati 1,61 km. Jadi mile ke kilometer itu 1,61. Mile. Rated output-nya ini. Kalau 1 mile 1,61 km, jadi kita bisa ini ya. Miles to kilometer di sini. Nah, cuma yang kilometer to miles-nya nggak ada petunjuknya di sini. Kalau dijalankan ya masih error di print yang kedua. Kilometer to mile-nya salah, valid syntax. Ini ya sepernya ini kalau nggak salah ya. Tuh lagi ini. Oh, salah. Jalankan. 0,62 salah ya. Coba tanya Google aja. M in mile. Kilometer. Convert kilometer to miles. Satu kilometer 0, oh ya ini aja saya copy. Mana tadi? Nih ya. Sedangkan 12,5 kok masih salah. Oh, kebalik. Kilometer to mile. Benar. Kilometer to miles. Found kilometer to mile, 2. Oh, 11,88. Ini ya coba di tulisnya aja. Sorry. Oh,
berarti kilometer, miles, dibagi 1,66 tadi ya. 1,61. Coba kalau ini benar nggak? 7. Oh, berarti kali salah. Ya, 11,88 benar. Kalau yang ini berarti dibagi di kilometer 1,61. Ya, udah benar. Oh, maksudnya gini, saya salah. Saya paham baca ininya. Saya kira ini satuannya di sini. Nah, ternyata nih cara ngitungnya. Oke, ini jawabannya yang benar nih, ya, sesuai dengan expected output di sini. Oke. Berikutnya ini apa? Oh, ini tinggal ngubah ini ya. 3 kali X pangkat 3 ini. X di rumusnya ini. Oh, hardcode X datanya ini. 0, 1, min 1. Jadi kalau X-nya 0, berapa expected value Y-nya sama dengan berapa? Y sama dengan 3 kali X pangkat 3 kurangi 2 kali X pangkat 2 tambah 3 kali X min 1. Coba kalau X-nya itu 0. Minus 1, benar. Kalau X-nya itu 1, X-nya itu 1, titik 0 mestinya ya. 3,0 benar. Kalau X-nya itu min 1, min 9,0 ya mestinya ya. Ya, min 9 benar. Oke, ikuti ini. Oke, berikutnya lagi. Ya, ini ringkasannya aja yang tadi ya. Bisa Anda pelajari sendiri apa, tebak hasilnya apa aja sebelum klik cek ini. Memberi komen ya, ini pakai tanda pagar ini. Ya, tanda sharp ini tujuannya memberi komen. Kalau yang berada di sebelah kanan tanda pagar ini tidak akan diproses sama sekali. Ya, contoh ini ya, ini ada tanda pagar, nah yang di sebelah kanannya nggak akan diproses. Itu untuk memberikan komentar, memberi catatan ya, catatan di program untuk memudahkan pembacaan program. Itu namanya adalah komen. Skenario komen tuh. Ya, ini ada program ada komennya. Bisa dicoba-coba sendiri aja. Nah, ini. Jadi komen bisa untuk memberikan catatan, bisa juga untuk ini ya, supaya perintahnya itu tidak dijalankan ya. Jadi kalau saya beri komen ya dia akan tidak dijalankan, untuk debugging bisa. Perintahnya bisa kita beri tanda pagar di depannya supaya dia tidak dijalankan. Berikutnya fungsi input. Tadi kita sudah kenal fungsi print, ada fungsi input untuk membaca input dari keyboard ya, inputnya. Nah, kalau print tadi tidak memberikan nilai, fungsi input memberikan nilai dalam bentuk string. Ya. Jadi perintah input ini dia akan memberikan aksi ya. Aksinya mirip dengan print.
dia akan mencetak apa yang ada di dalam argumen. Cuma bedanya dengan print adalah dia memberikan nilai. Nilainya akan keluar di anything tadi. Ya. Jadi kalau tadi saya print tadi kan nggak ada nilainya dia. Nah, di anything ya nanti akan muncul enter number gitu ya. Terus berapa pun kita cetak akan kita coba di sini. Enter number 5 misalnya, terus kita tekan enter. Enter number unsupported operand. str. Oh, ini string ya. Ini error, tipenya error. Jadi ada di kembalian dari input itu adalah string. Ya. Nah, padahal tanda pangkat ini nggak bisa dioperasikan terhadap string. Jadi kita harus ubah dulu ke integer. Ya. Jadi ini kalau saya kasih tanda pagar ya. Nah, terus kita jalankan. Nah, enter number 5 itu ya, enter. Oh, masih error. Oh, ini di sini ada anything-nya. Oh, ada something. Something-nya ini ya saya buang dulu. Enter number 5. Ya, 5 to the power of 2 is, ya, ini tadinya mestinya something ya, something-nya dihitung di sini. Tetapi untuk bisa menghitung, ya, inputnya harus diubah dulu ke dalam integer. Cuma kita belum pelajari ya cara ngubahnya gimana. Nah, pakai typecasting ini cara ngubahnya. Typecasting contohnya di sini ada dua contoh, ada ngubah ke integer ya, jadi int. Fungsi int itu mengubah atau kalau di sini bukan mengubah sebetulnya, tapi mengcasting gitu. Mengcasting sebagai tipe integer, kalau di float mengcasting sebagai tipe float. Ya, contoh ini tadi ya. Kalau tadi kan nggak pakai float tadi ya, tapi terus error. Hasilnya error. Jadi kalau ini pakai float, jadi angka yang kita inputkan di sini akan di casting dengan tipe float. Jadi nanti disimpan oleh anything ini dalam bentuk tipenya float. Jadi sama tadi ya, saya inputkan 5 tadi ya, kan enter. Nah, sekarang tidak ada errornya. Ya, jadi ini yang perlu diingat ini ya, fungsi input itu defaultnya dia akan memberikan mengembalikan nilai dalam tipe string. Nah, kalau kita ingin mengubahnya dalam tipe lain ya, kita gunakan typecasting ini. Typecasting. Saya di sini kita ubah jadi float. Bisa juga kita ubah jadi integer pakai fungsi int. Ya, ini contoh-contoh input ya dengan typecasting. Ada banyak di sini. Bisa dicoba-coba sendiri. Operasi string. Nah, jadi di string ada operasi juga ini. Tadi sudah saya berikan contoh plus ya. Plus itu untuk menyambungkan dua string. Menyambungkan dua string. Ya, ini coba aja di sini ya. Nah, input pertama, may I have your first name, misalnya nama saya adalah H. Ya. Enter. Last name Y. Enter. Nah, nyambungannya jadi sini HY. Pakai plus ya, nyambungannya. Ada tanda bintang ya atau asterik ini untuk replikasi. Jadi stringnya diulang sekian kali. Contohnya ini. Ini buat kotak ini ya. Jadi buat kotak sederhana nih ya. Pakai cara ini. Jadi kita pakai simbol asterik atau bintang ini. Asterik 10 berarti tanda spasinya
diulang sebanyak 10 kali. Kalau plus tadi buat nyambung. Ya. Nah, ini konversi ya ke str. Ya. Saya jadi diubah string. Jadi angkanya diubah ke dalam string. Kalau tadi contohkan mengubah ke float tadi ya. Nah, bagaimana ubah ke string ya pakai str. Ini tinggal di copy aja, dijalankan ya. Bos panjang lengan pertama 6, misalnya panjang lengan kedua 4. Hipotenus, panjang hipotenusnya 7, sekian dari operasi ini tadi. Ya. Nah, ini contoh ya, kita bisa coba-coba sendiri hasil apa dengan plot dijumlahkan, dikurangi, dikalikan, dibagi ya, untuk coba-coba dalam. Ini 1/1 X plus sekian. Nah, ini bisa dicontohkan. Ini untuk latihan, ini matematika ya. Tapi bisa kita coba ya. I-nya kan berarti sama dengan 1 per, nah, harus kita kasih tanda kurung ya kan. Karena itu ada X, ya, X plus 1 per, nah ini sebetulnya bisa pakai ini ya, apa, looping, tapi kita belum diajarkan looping. X plus 1 per, sampai 3 kali, 4 ya, 3. X plus 1 kurang lagi X plus 1 per X. Ya kan X-nya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Benar nggak? Ini, jadi kalau inputnya 1, outputnya, ya benar ya. Ya, ini nolnya dianggap aja benar. Kita ulangi lagi, kalau inputnya 10, hasilnya 0,09. Nah, benar. Ya, kalau yang terakhir kalau inputnya -5. Jangan inputnya -5, enter, minus 0,19. Ya, benar seperti itu. Ini bisa dilatih sendiri ya. Ya, ini sama, ini bisa dilatih sendiri. Ini supaya ini aja apa, nampilkan output ya. Mengevaluasi waktu terakhir. Coba pencet 12/17/13. Jadi ini dimulai jam, menit berapa, terus durasinya berapa. Terus nanti kita tambahkan. Ini ya agak tricky ya, karena kita harus menghitung jam dan menit. Tapi saya kira logikanya cukup mudah. Nah, ini summary, ya, bisa kita ini X-nya diulang 5 kali ya. X-nya ada inputnya. User enter 2 kali 5. Nah, jadi 2 kali 5, jadi 5-nya diulang 2 kali. Kalau yang ini enter number user 2, type 2 string. Ya. Jadi ini kan tipe dari X. Input itu default-nya akan mengembalikan string. Jadi tipe dari X adalah str. String ya, str. Walaupun user memasukkannya 2. Oke, summary terakhir seperti biasa ada, ini sudah selesai. Sebelumnya pasti ada quiz ya. Nah,